Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Tama maju ke depan, tolong bikin doa dulu, please. Siap, doa mulai. Dingin kalau siang panas sekali, tapi kalau malam dingin. Ya, terutama kalau siang hari tolong, nih masih ada yang batuk dan pilek, tolong jaga kesehatan. Bu Guru juga sedang tidak sehat, makanya ini nanti pakai alat bantu ya, pakai mikrofon biar suaranya jelas. Nah, untuk yang selanjutnya, hari ini kita itu akan belajar tentang plesir keliling dunia. Materinya tentang benua di dunia, itu ada 6. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi 6 benua yang ada di dunia. Kemudian menjelaskan ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Selanjutnya ada mengaitkan kondisi geografis dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya itu ada makanan, pakaian, flora, fauna, dan kebudayaan yang ada di benua atau negara-negara di daerah tersebut. Selanjutnya, tugas untuk penugasan, nanti kalian itu akan menyajikan hasil pengalaman dan diskusi kelompok itu dalam bentuk mind mapping materi yang akan guru bagikan nanti ya. Kemudian yang terakhir, merefleksikan pengalaman belajar dan menumbuhkan sikap menghargai keberagaman global. Nah, sebelum kita masuk ke materi 6 benua, kemarin materi tentang negara-negara dari benua Eropa yang datang untuk dagang dan mencari rempah-rempah ke Nusantara. Negara pertama yang datang ke Indonesia kemarin negara mana? Portugis. Nah, Portugis, setelah Portugis ada negara Spanyol. Betul, ada Spanyol. Nah, negara Portugis dan Spanyol itu berasal dari benua mana? Tahu nggak? Dari mana? Yes, betul, benua Eropa. Nah, kalian sudah tahu belum benua Eropa itu ada di mana? Nah, selain kalau zaman dulu ya, itu orang-orang Eropa itu melakukan perdagangan dari benua Eropa mencari rempah-rempah ke sampai ke Nusantara. Nah, kalau menurut perkembangan zaman saat ini, zaman sekarang ini ya, itu
berkembang kebudayaan, ada makanan khas, ada bangunan, ada suku-suku etnis. Nah, kalau makanan pizza, kalian tahu pizza nggak? Suka makan pizza nggak? Nah, kira-kira pizza itu asalnya dari mana? Itali. Kalau spaghetti? Nah, terus kalau hamburger, tahu nggak hamburger itu asalnya dari mana? Amerika Serikat, betul. Terus kalau mie ramen, Jepang. Mie samyang, Korea. Kalau Korea, Jepang itu termasuk ke dalam benua mana, tahu belum? Asia Pasifik. Wah, berarti kalian sudah lumayan paham ya negara-negara yang ada di beberapa benua. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, silakan berhitung 1 sampai 6 terlebih dahulu, mulai dari Mbak Rama. 1, 2, silakan kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, sampai 6 dengan 6. Oh iya, pas banget. Silakan di kelompok 1 sini depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan. Ya, nggak apa-apa, yuk. Sekarang langsung duduk bersama kelompoknya, karena nanti ada kegiatan diskusi kelompok sambil memperhatikan video tentang 6 benua. Oh, yang dapat nomor 5 siapa? Bisa nomor berapa? 3, 4, 5. Berarti lagi nomor berapa? Berarti sini depan, Marisa yang belakang. Nah, sambil persiapan materi ya, buku akan membagikan nanti yang akan menjadi tugas kelompok, diskusi kelompok. Ini guru nggak tahu kalian dapat benua yang mana, karena ini sambil diacak, guru nggak tahu ya. Nah, nanti sambil, silakan perhatikan dulu video. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 3 Telesir Keliling Dunia, topik A dengan materi 6 benua di dunia, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Apa itu benua? Benua adalah beberapa daratan yang wilayahnya sangat luas di permukaan bumi. Bumi mempunyai 6 benua, semuanya unik dan memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti hewan, tumbuhan, iklim, dan budaya yang berbeda. 6 benua tersebut antara lain ada Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, serta Antartika. Mari kita pelajari ke-6 benua yang ada di bumi. Benua Asia. Fakta-fakta mengenai benua Asia antara lain, jumlah negara di benua Asia ada 49. Luas benuanya. Asia merupakan benua terluas di dunia. Luasnya mencakup hampir 30% dari seluruh permukaan bumi. Luas wilayahnya mencapai 44,6 juta kilometer persegi. Populasi. Benua Asia mencapai 4,5 miliar penduduk. Benua dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Iklim. Asia memiliki beragam iklim, dari iklim tropis, subtropis, maupun iklim tundra. Asia terkenal dengan warisan budayanya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Telesir Keliling Dunia, topik A dengan materi 6 benua di dunia, muatan pelajaran IPAS untuk kelas 6 SD. Apa itu benua? Beberapa daratan yang wilayahnya sangat luas di permukaan bumi. Bumi mempunyai 6 benua, semuanya unik dan memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti hewan, tumbuhan, iklim, dan budaya yang berbeda. 6 benua tersebut antara lain ada Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, serta Antartika. Mari kita pelajari ke-6 benua yang ada di bumi. Benua Asia. Fakta-fakta mengenai benua Asia antara lain, jumlah negara di benua Asia ada 49. Luas benuanya.
Asia merupakan benua terluas di dunia. Luasnya mencakup hampir 30% dari seluruh permukaan bumi. Luas wilayahnya mencapai 40 dan Kekaisaran Mer. Asia juga merupakan rumah bagi banyak situs keagamaan paling penting di dunia, termasuk Mekah di Arab Saudi, tembok ratapan di Yerusalem, kuil Angkor Wat di Kamboja, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh kenampakan yang ada di benua Asia. Benua Asia yang sangat luas terbagi menjadi beberapa bagian. Antara lain, ada Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Tengah. Benua Amerika. Fakta-fakta mengenai benua Amerika antara lain, jumlah negara di benua Amerika ada 35. Luas benua Amerika. Amerika merupakan benua terluas kedua di dunia, memiliki luas wilayah mencapai 42,5 juta kilometer persegi. Populasi. Di benua Amerika, populasinya mencapai 1,02 miliar penduduk. Amerika menjadi urutan ketiga dunia dengan jumlah penduduknya. Iklim. Iklim di benua Amerika memiliki beragam iklim, dari iklim tundra yang kering di utara, iklim hujan tropis di sebagian besar wilayah, dan iklim gurun yang panas. Manusia paling awal yang menghuni Amerika Utara adalah masyarakat adat yang datang dari Asia sekitar 12.000 tahun yang lalu. Saat ini, Amerika Utara merupakan pusat ekonomi dan budaya yang besar, dengan industri hiburan yang berkembang pesat, universitas kelas dunia, dan populasi yang beragam. Amerika Selatan kaya akan sejarah peradaban kuno, termasuk suku Inka, suku Maya, dan suku Aztec. Amerika Selatan adalah rumah bagi hutan hujan Amazon, hutan hujan terbesar di dunia, yang luasnya sekitar 6,7 juta kilometer persegi. Berikut adalah kenampakan yang ada di Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3. Ada Amerika Utara, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia, serta Amerika Selatan. Benua Afrika. Fakta-fakta mengenai benua Afrika antara lain, jumlah negara di benua Afrika ada 54. Luas benua, di mana benua Afrika merupakan benua terluas ketiga di dunia, memiliki luas wilayah mencapai 30,9 juta kilometer persegi. Populasi. Benua Afrika populasinya mencapai 1,37 miliar. Jumlah penduduk Afrika menempati posisi kedua di dunia. Iklim. Afrika memiliki keanekaragaman iklim dari tropis sampai iklim gurun yang panas di gurun Sahara. Afrika adalah benua yang paling beragam secara genetik di dunia, dengan keragaman genetik yang lebih besar dibandingkan benua lainnya. Benua ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan rumah bagi beberapa peradaban paling kuno di dunia, termasuk Mesir, Ethiopia, dan Nubia. Berikut adalah beberapa kenampakan di Afrika. Silakan Bu Guru beri waktu 10 menit berani untuk mendiskusikan kegiatan yang pertama ini tadi ya. Yang pertama, diskusikan pertanyaan berikut ini dengan kelompokmu. Mengapa setiap benua memiliki iklim dan hewan yang berbeda-beda? Tadi baru saja Bu Guru sampaikan. Tadi loh, garis yang membelah bumi jadi sebelah utara dan sebelah selatan. Itu akan mempengaruhi. Nah, silakan. Kemudian, nggak apa-apa. Nanti ditulis saja, kamu bantu diskusi dulu ya. Yang kedua, bagaimana letak benua terhadap garis khatulistiwa mempengaruhi iklim dan kehidupan penduduknya tadi? Semakin dekat dengan garis khatulistiwa, iklimnya, hawanya, cuacanya itu semakin panas. Kira-kira kalau cuaca panas, pakaiannya bagaimana? Pakai jaket yang tebal atau kaos yang tipis, yang menyerap ringan? Nah, coba kalian identifikasi. Yang ketiga, jika kamu tinggal di benua lain, jika kamu bisa memilih tinggal selain di benua Asia, kita kan ada di benua Asia, tepatnya di Asia mana? Asia Tenggara, betul sekali. Nah, kira-kira kalian akan memilih tinggal di benua mana atau di negara mana? Silakan kalian diskusikan dengan kelompokmu. Bu Guru beri waktu 10 menit. Silakan diskusikan terlebih dahulu.
kelompoknya kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Oh iya, jangan lupa nama kelompok dan nama anggota kelompok juga ditulis ya. Soalnya ini nanti juga dimasukkan ke dalam nilai tugas. Sudah selesai? Nah, silakan. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 29. 29 dikurangi 4. 25. 25 dibagi 5? 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 5. Sini, tenang sini, enggak kertas ini enggak apa-apa. Ya, sini. Nah, sini enggak salah. Enggak salah. Nah, silakan. Ini enggak maksimal sekali. Nah, dibacakan silakan. Maka setiap bangsa memiliki Inggris dan lima yang berbeda-beda. Dikarenakan dari satu siswa berkaitan dengan negara-negara tertentu. Dengan letak menurut terhadap dari status dua memiliki iklim dan kehidupan penduduknya. Perbedaan jarak dari status dua yang dapat mempengaruhi iklim cuaca di berbagai benua. Jika kamu tinggal di benua lain selain Asia, mengapa yang kamu pilih? Bagaimana kamu mengerjakan benua Eropa? Terus silakan presentasikan. Ya, untuk benua Eropa sambil diperhatikan yang lain ya. Apa ya? Oke, terima kasih kelompok 5. Beri aplaus untuk kelompok 5. Mengapa setiap benua memiliki iklim dan hewan yang berbeda-beda? Karena benua memiliki garis aktif kehidupan dan setiap benua memiliki musim yang berbeda-beda. Selain itu, hewan-hewan juga merupakan rumah, makanan dan makanan dan lebih baik untuk bertahan hidup. Bagaimana letak benua terhadap garis aktif jiwa mempengaruhi iklim dan kehidupan penduduknya. Jika kamu tinggal di benua lain selain Asia, benua apa yang kamu pilih? Bagaimana kamu menyesuaikan diri? Kita
tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tentang benua yang ada di dunia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penguatan materi. Dari hasil diskusi kelompok kalian, materi hari ini adalah tentang benua. Benua adalah daratan yang wilayahnya sangat luas di permukaan bumi. Nah, di dunia ini ada 6 benua, yaitu benua mana saja? Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, Antartika. Ya. Terus yang pertama itu ada benua Asia. Tadi yang dapat benua Asia kelompok mana? Ngaco? Ya. Dari kelompok benua Asia itu tadi sudah memaparkan fakta menarik. Fakta menariknya apa Mbak Nisa? Benua terbesar dan penduduknya terbanyak. Terus yang kedua itu ada gunung yang tertinggi di dunia, namanya gunung apa Hafiz? Gunung Everest. Betul. Terus negara terbesar yang ada di benua Asia itu mana tadi? Cina, India, Rusia. Nah, iklim, karena Asia banyak dilalui daerah khatulistiwa, iklimnya iklim apa? Tropis, terus subtropis dan tundra. Kebudayaan yang ada di benua Asia, Taj Mahal ada di mana? India. Betul. Tembok besar Cina ada di Cina. Kalau Ka'bah? Nah, betul sekali. Candi Borobudur ada di mana? Di Indonesia, negara kita tercinta. Terus makanan kimchi berasal dari Korea. Kalau rendang? Indonesia. Festival Hanami, ada yang tahu festival Hanami itu apa? Mbak Marisa? Jepang. Kira-kira festival Hanami itu festival apa? 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 Tadi ya Pak, ayo. Festival Hanami dilaksanakan setiap menjelang musim panas. Itu festival apa? Seni memakai baju apa? Baju khas dari Jepang namanya. Betul sekali, kimono. Nah, kita lanjut ke benua yang kedua. Ada benua Amerika. Tadi yang dapat benua Amerika yang mana? Oke, kelompoknya Mas Haidir dan Mbak Adis. Fakta menarik, betul. Tadi sudah disampaikan bahwa benua Amerika itu ada 2 benua utama, yaitu benua mana? Amerika Utara dan yes, Amerika Selatan. Terus fakta unik yang kedua, apa? Hutan Amazon. Nah, di hutan Amazon ini guys, banyak sekali habitat ular yang sangat besar sekali. Kira-kira nama ularnya apa? Lebih besar dari piton apa? Anaconda. Betul sekali. Bahkan sampai dijadikan film. Kalau film apa ular anaconda itu bisa sampai memangsa manusia utuh, langsung ditelan. Nah, saking besarnya ular anaconda. Nah, negara terbesar dari benua Amerika apa saja tadi? Amerika Serikat, Kanada, Brazil. Kemudian untuk iklim dari benua Amerika, iklimnya apa? Tundra, hujan tropis, dan gurun. Kenapa kok di Amerika bisa memiliki iklim hujan tropis? Betul, karena benua Amerika memiliki hutan terbesar di dunia. Apa tadi nama hutannya? Amazon. Hutan Amazon. Kemudian dari segi kebudayaan yang terdapat di benua Amerika apa saja? Nah, ya. Terus makanan? Kalau festival-festival? Halloween. Festival Halloween itu yang bagaimana guys? Apa? Nah, menakut-nakuti orang. Pesta kostum untuk menakut-nakuti orang dengan jargonnya yang khas trick or treat. Nah, itu biasanya Halloween. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Oktober. Sebentar lagi di Amerika itu akan Halloween. Nah, untuk yang benua ketiga itu ada benua Afrika. Tadi Afrika kelompoknya siapa? Ya, Mbak Iza sama Mas Hengki. Fakta menarik dari benua Afrika. Apa Mbak Iza? Ya, Sahara adalah gurun terbesar. Padang gurun itu padang apa guys? Padang pasir yang sangat panas. Terus negara terbesar yang ada di benua Afrika? Nigeria, Mesir, Afrika Selatan. Oke. Terus untuk
besar. Dibuat dari apa? Dari apa Mbak Marisa? Dari pasir. Apalagi? Dari batu yang dari batu yang ditumpuk-tumpuk. Itu dibuat pada zaman Raja Fir'aun. Nah, lanjut kita ke benua Eropa. Tadi yang dapat kelompok benua Eropa kelompok siapa? Mbak Marisa sama Mas Dandang. Nah ini fakta menarik itu banyak sejarah dan budaya. Kok bisa tuh? Karena tadi kemarin juga sudah dipelajari bangsa Eropa adalah bangsa yang pertama kali melakukan penjelajahan mengelilingi dunia atau mengelilingi bumi. Terus banyak benua kecil. Maksudnya benua kecil itu apa? Contohnya Belanda. Belanda itu terkenal dengan apa? VOC, sebelum VOC terkenal dengan membuat bendungan. Nah, negara Belanda itu bisa dikatakan sebagai benua kecil karena apa? Mereka ahli dalam membuat bendungan. Mereka membendung laut untuk membentuk daratan baru atau membentuk benua baru. Makanya terkenal dengan benua kecilnya. Untuk negara terbesar dari benua Eropa apa saja? Ukraina, Prancis, Spanyol. Oke. Untuk iklim benua Eropa, kira-kira apa? Nah, beku dan dingin. Kira-kira kalau benua Eropa sampai terjadi iklim tropis, apa yang akan terjadi? Nah, es mencair. Terus wilayah kita yang sudah dekat dengan pulau garis khatulistiwa, apa yang akan terdampak dari banyaknya es yang mencair? Selain banjir, tsunami. Nah, makanya lebih baik kita menjaga jangan sampai terjadi global warming. Kalau bisa sampah itu jangan sering-sering dibakar. Terus kalau bisa pakai sepeda saja. Jangan terlalu sering menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak seperti motor, mobil. Nah, itu karena apa? Asapnya itu nanti akan merusak lapisan ozon. Kalau rusak lapisan ozon, itu akan memudahkan es di kutub utara maupun kutub selatan akan cair. Kemudian kebudayaan dari benua Eropa. Festival La Tomatina. Ada yang tahu festival La Tomatina itu apa? Yes. Lempar tomat atau perang tomat. Ini di Eropa. Ini bukan kok perang yang sesungguhnya ya. Itu adalah festival karena merasa bersyukur hasil panen tomatnya melimpah ruah. Kemudian makanan khas dari benua Eropa. Contohnya pizza. Terus ada bangunan namanya Menara Eiffel. Ada lagi museum Louvre. Terus Menara Big Ben itu ada di negara mana kira-kira? Inggris. Menara Big Ben itu menara apa, guys? Tahu nggak? Apa? Iya betul. Menara Big Ben itu adalah menara jam. Sebanyak 4 arahnya itu ada 4 jam semua. Kemudian benua Australia. Fakta menarik tadi kelompok yang dapat benua Australia siapa? Oh, Mas Aldo sama Mbak Vina. Fakta menariknya apa Mbak? Ya, satu-satunya di dunia yang negara sekaligus benua. Fauna yang terkenal dari Australia? Yes, betul. Kanguru dan koala. Bagaimana dengan iklimnya? Ya, iklim di benua Australia itu cenderung tropis dan subtropis. Untuk kebudayaan yang berasal dari benua Australia apa? Jagung festival. Apalagi? Makanan pavlova. Ada lagi? Ya, gedung Opera City dan yang terakhir penjara Fremantle. Oke. Nah, terakhir ini ada benua Antartika. Yang dapat benua Antartika siapa tadi? Mbak Rama dan Mas Rafid. Nah ini ya, tadi kutub selatan atau benua Antartika itu adalah benua. Bisa dikatakan benua karena dia adalah daratan yang tertutup lapisan es. Kemudian di benua Antartika itu juga ada apa Mbak? Ya betul, terdapat gunung, lembah dan danau. Kemudian benua Antartika ini daratan yang dikelilingi lautan. Terus dijadikan sebagai stasiun penelitian dan hewan penguin yang ini jalannya ini ya. Kemudian kutub utara atau Arktik. Kenapa tidak bisa dijadikan benua? Tahu alasannya?
Iya betul Mbak Iza. Kenapa kok kutub utara nggak bisa dijadikan benuamu? Karena wilayah kutub utara itu bukan daratan, tapi lautan yang membeku. Jadi bukan tanah daratan, tapi air yang membeku. Jadi tampak seperti daratan. Nah, ini merupakan lautan yang dikelilingi daratan. Justru laut yang dikelilingi daratan, bukan daratan yang dikelilingi laut. Terus sebagian wilayah ditinggali manusia. Ini dekat dengan wilayah Amerika Utara. Kemudian habitat asli hewan beruang kutub. Nah, kalau beruang kutub dengan beruang grizzly, tahu bedanya enggak? Apa? Kalau beruang kutub bulunya berwarna putih. Kalau beruang grizzly atau beruang madu berwarna coklat. Nah, kalau beruang kutub habitat aslinya di kutub utara. Kalau beruang grizzly itu ada di hutan yang ada di benua Amerika. Nah, karena dekat dengan iklim subtropis tadi ya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang guru akan membagikan tugas. Nih, tolong dibalikan ke belakang ya Mbak. Untuk tugas individu, silakan dikerjakan sendiri. Ada 10 soal. Yang pertama itu soal menjodohkan nama benua dengan bentuk benuanya. Kemudian soal yang kedua itu ada benar atau salah berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, dan yang terakhir nanti kalian akan melakukan refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi 6 benua hari ini? Ya. Terus kegiatan mana yang paling kamu sukai dari pelaksanaan belajar hari ini? Silakan Bu Guru beri waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Menit lagi.
Ada yang sudah selesai? Yang refleksi boleh dikerjakan di dalam. Kalau sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Sudah? Oh iya, silakan boleh dikumpulkan. Yang lain ada yang sudah selesai lagi? Oke, sip, bagus Mas Dandang. Ini salah satu yang mencerminkan perasaan kembali. Apa yang kamu rasakan? Dicetak boleh. Sudah selesai? Oh, yang sudah selesai boleh dikumpulkan mana? Ada lagi? Sudah? Oh ya, Mbak Tina. Oke. Mbak Edi, boleh? Ya. Oke, sudah lanjut. Eda? Oke. Oh, Eda kurang satu, Kak Liza. Oke. Ya habis, kurang satu juga. Diselesaikan dulu. Nah, sambil menunggu temanmu menyelesaikan soal yang sudah dibagikan, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah belajar materi hari ini kita belajar tentang benua yang ada di dunia. Bagaimana perasaanmu? Senang. Alasannya kok bisa merasa senang, kenapa? Iya betul, tambah tahu tentang benua dan negara yang ada di dunia. Kemudian dari kegiatan belajar yang sudah kita laksanakan tadi, bagian mana yang paling kalian sukai? Ada? Semua? Contohnya semua, salah satunya apa? Benua Afrika. Apa Mas Dendang? Oh iya betul, membuat mind mapping. Karena apa? Dengan membuat mind mapping itu akan memudahkan kalian dalam memahami materi dan belajar. Selanjutnya untuk tugas. Nah, kita sebelum menyanyikan lagu daerah itu nanti kita karena kita ada di negara Indonesia, banyak budaya asing yang berasal dari luar. Contohnya misalnya yang baru populer di negara kita itu adalah apa? Tahu nggak? Apa? Yang keras Mas apa? K-pop, BTS, Blackpink. Yang sekarang pengen Demon Hunters Sodapos itu. Nah itu ya, kalian boleh mempelajari budaya-budaya negara lain, tapi ingat jangan lupa dengan budaya sendiri. Kita sebagai anak Indonesia yang cerdas itu punya kewajiban, salah satunya melestarikan kebudayaan daerah yang ada di daerah kita. Nah contohnya itu adalah lagu Suwe Ora Jamu. Nah sebelum pulang mari kita nyanyikan bersama-sama, siap? Nah, mulai ya. 1, 2, 3. Sambil terus. Oh
dilestarikan. Nah, dari materi benua, 6 benua di dunia, kita tahu bahwa banyak keragaman budaya, banyak keragaman suku etnis, suku bangsa. Bahkan di negara kita Indonesia itu banyak sekali suku bangsa, suku daerah. Nah, dengan adanya perbedaan itu, Bu Guru harapkan kalian itu bisa tetap menjaga rasa toleransi. Untuk apa tujuannya toleransi itu? Supaya apa? Suasana menjadi damai. Kita dengan orang lain yang berbeda suku, berbeda bahasa, itu akan tetap apa? Terjalin silaturahmi, tetap bersatu, tidak tercipta perselisihan. Nah, selanjutnya untuk tindak lanjut belajar dari materi hari ini kita mempelajari benua di dunia. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong nanti di rumah dipersiapkan mempelajari materi hubungan kondisi geografis dengan keragaman budaya dunia. Tadi kalau benua yang dekat dengan garis khatulistiwa itu kebudayaannya seperti apa, kemudian benua yang jauh dari garis khatulistiwa itu bagaimana budayanya, makanannya, pakaiannya. Nanti silahkan kalian pelajari, boleh kalian cari dari YouTube atau dari buku-buku panduan buku pelajaran. Kemudian untuk tugas mandiri, silahkan kalian buat poster sederhana tentang benua di dunia yang menarik perhatianmu. Seandainya aku punya kesempatan untuk pindah negara, aku ingin pergi kemana, gitu ya. Silakan buat poster sederhana. Untuk posternya nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Untuk penugasan sudah jelas belum? Oke, Bu Guru tunggu ya. Bu Guru penasaran kalian kalau bisa pindah itu mau pindah kemana? Nah, sekian untuk materi hari ini. Mungkin kalau ada yang kurang nanti boleh ditanyakan ke kantor atau boleh ke Bu Guru. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Sebelumnya Bu Guru ucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah bekerja sama dalam kelompok dengan baik, sudah melaksanakan diskusi dengan baik, dan melaksanakan tugas individu dengan baik juga. Bu Guru sangat berterima kasih. Mungkin itu saja Bu Guru akhiri. Bila